Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Sekarang sudah jam 7, kita akan mulai pertemuan TOEFL yang kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai noun, yaitu kata benda, dan akan mereview jenis-jenis noun. Nanti kita akan bahas tentang noun yang plural, yang singular, kemudian countable, uncountable noun, dan juga artikelnya. Nanti saya akan presensi 2 kali di awal. Nanti setelah berjalan sebagian, saya akan melakukan presensi. Kemudian di akhir setelah sesinya berakhir, sebelum sesinya berakhir. Oke, saya mulai ya. Bisa, Miss, Bisa. Iya. Coba saya screen share dulu. Teman-teman di sini udah dapat bukunya belum? Miss, belum ngambil. Oh, belum ngambil, Miss. Oh, oke. Nggak apa-apa. Miss. Oke. Oke, bisa kita mulai ya. Sorry, sebentar ada chat. Ya, nanti kita akan presensi, nanti langsung saya capture dari videonya, nanti kalau misalnya saya sudah berjalan sebagian waktu. Saya izin mute dulu teman-teman ya, ketika mau penjelasan. Oke, nah dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga sebenarnya kita mengenal istilah noun atau kata benda. Nah, noun ini bisa apa saja, bisa memang benda, misalnya buku, pensil, terus tas, bisa juga orang, misalnya Pak Guru, siswa, ibu, ayah, bisa juga kumpulan benda lain, misalnya tim sepak bola atau keluarga, itu juga disebutnya kata benda. Pokoknya kata benda ya. Bahkan hal-hal yang abstrak misalnya keindahan atau kecerdasan, kecantikan, itu juga sebenarnya termasuk kata benda. Nah, kita akan mengenal jenis-jenis kata benda karena dalam TOEFL ini sering misalnya keluar di structure and expression. Oke, yang pertama adalah benda itu ada benda yang bisa dihitung atau kita sebut sebagai countable nouns, ada juga yang tidak dapat dihitung atau kita sebut sebagai uncountable nouns atau non-count nouns. Oke, sebentar tadi ada apa ya? Ya, untuk yang presensi kehadiran nanti saya akan capture langsung dari videonya ya. Nanti harap nyalakan fotonya ketika saya nyalakan videonya ketika saya akan capture. Oke, tadi ya ada yang countable atau bisa dihitung, ada yang uncountable atau yang tidak bisa dihitung. Nah, yang countable ini benar-benar kita bisa hitung kayak 1 buku, 2 buku, 3 buku, 5 buku, 1000 buku bisa kita hitung. Nah, cirinya yang regulernya, aturan umumnya adalah kalau satu, contoh ini book ya, book itu student, person, itu adalah contoh-contoh yang countable karena bisa kita hitung. Nah, kalau misalnya dia, satu, itu harusnya one book. Nah, bentuk umumnya adalah ketika lebih dari satu, kita akan tambahkan S di belakangnya. Kalau one book ini kan satu, atau kita sebut singular. Kalau lebih dari satu, kita tambahkan S di belakangnya. Misalnya jadi 2 books, 3 books gitu ya, pakai S. Sama kayak student juga, kalau one student singular tanpa S, ketika lebih dari satu atau plural atau banyak, kita tambahkan S jadi 2 students, 3 students gitu. Contohnya. Nah, dan ada benda-benda yang tidak bisa dihitung, misalnya air. Kita nggak bisa menghitung 1 air, 2 air. Caranya kayak gitu sih. Membedakan apakah ini bisa dihitung atau tidak, kita coba pasangin aja angka di depannya, kira-kira tuh make sense atau enggak. Misalnya 5 susu, 7 susu, 10 susu itu kan nggak bisa kita bilang itu. Atau 1 pasir, 2 pasir tuh nggak bisa. Tapi kita bisa hitung satuannya. Misalnya kayak tadi ya, susu kita nggak bisa bilang 1 susu, 2 susu.
Tapi kita bisa hitung satuannya atau wadah penyimpanannya. Misalnya susu itu ditempatkan di gelas. Nah, kita bisa bilang 1 glass of milk. Tapi jadinya yang di-refer, maksudnya yang kita anggap sebagai noun-nya adalah gelasnya. Jadi kayak 1 glass of milk, 1 gelas susu. Terus kalau misalnya 2, kita tambahkan es, jadi 2 glasses of milk, 2 gelas susu. Jadi satuannya yang dihitung, bukan zatnya gitu. Contohnya. Contoh lagi apa ya yang uncountable tuh ada tadi ya pasir, air, kemudian beras. Kita nggak bisa bilang 1 beras, 2 beras, walaupun ya kalau dihitung satu-satu ya bisa, cuman itu uncommon. Biasanya kita bilangnya nanti 1 liter beras, 2 liter beras, 1 kaleng gula, 2 kaleng gula. Ya, kenapa ada yang bertanya? 44 subject area reviews. Sorry. 1. George is cooking dinner tonight. Sorry, salah. Oke. Tadi ada yang mau bertanya? Ada yang raise hand? Nggak ada ya? Tadi mungkin kepencet kali ya. Oke. Nah, oleh karena itu kita bisa pakaiin namanya determiner atau banyak, sedikit, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini dan determiner ini agak berbeda nih dengan yang countable dan uncountable. Oke, kalau misalnya yang countable kita bisa ada singular, ada plural gitu kan. Kalau misalnya yang uncountable biasanya kita tergantung dari determinernya itu apa. Misalnya banyak atau sedikit gitu ya. Nah, misalnya kalau countable kita bisa atau berarti artinya 1. Tapi kalau non-countable kita nggak bisa bilang 1 kayak tadi ya. Tapi bisa, some beberapa, any beberapa. Misalnya I have some books. Saya punya beberapa buku. Terus kita juga bisa nanya ke orang misalnya, money, uang. Uang itu uncountable ya, walaupun uang itu ya bisa kita hitung nominalnya ya 5.000, 10.000, 100.000 gitu. Tapi dia tidak bisa kita bilang 1 uang, 2 uang, 3 uang. Itu kita nggak bisa. Makanya money itu masuknya dia uncountable. Nah, tapi kita bisa pakai determiner ini misalnya some money, I have some money. Do you have any money? Apakah kamu punya uang? Do you have any money left? Gitu misalnya. Terus kita juga bisa nunjukkan misalnya this pen is mine. That pen is mine. These books are yours. Ini buat pluralnya. Those books are yours misalnya. Jadi kalau this ini artinya ini, that itu artinya itu, tapi ini untuk singular, jadi bendanya satu atau singular. Tapi kalau these itu artinya ini juga, tapi ininya banyak, kayak ini buku-buku saya, ini kue-kue saya gitu. Those artinya itu tapi banyak. Nah, sementara kalau misalnya uncountable tidak ada yang ngebedain banyak atau sedikit karena kan dasarnya memang dia tidak bisa dihitung persatuan gitu ya. Nah, jadi cuma this sama that aja. Jadi this water, that sugar, bukan this, bukan those. Jadi nggak pakai 2 itu. Nah, kita juga bisa ngitung kan misalnya none itu tidak ada, terus 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau misalnya non-countable ya none. Karena nggak bisa dihitung 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, ini yang paling sering keluar ngebedain antara ngomong banyak sama ngomong sedikit. Karena kalau tadi kan kata-katanya cenderung relatif sama semuanya ya. Digunakan di dua-duanya, baik countable maupun uncountable. Tapi kalau yang ini dia katanya beda nih. Kalau di countable kita pakainya many. Misalnya, I have many cats at home. Saya punya banyak kucing di rumah. Kasih contoh ya di sini ya. Misalnya kalau pakai many, misalnya countable ya.
Misalnya, Ya, ya. kita kalau ngomong banyak, itu many. Contohnya, Awas jatuh, awas jatuh. oke, contohnya misalnya, I have many cats at home. Many ini menunjukkan banyak. Nah, karena banyak, maka noun yang mengikutinya kan cat ya, kucing. Jadi karena plural atau banyak, kita tambahkan s, jadi cats at home. Contohnya. Nah, kalau yang uncountable, kita pakainya kalau ngomong banyak bukan many, tapi kita pakainya much. Contohnya misalnya, I don't have much money right now. Sekarang saya lagi nggak punya banyak uang. I don't have much money right now. Much itu artinya banyak. Untuk yang uncountable, money bentuk non uncountable, dia tidak punya bentuk plural atau singular ya, sama semuanya bentuknya. Right now. Itu kalau ngomong banyak. Jadi ngomong banyak untuk benda yang countable sama yang uncountable, cara ngomongnya beda. Yang satu pakai many, yang countable, yang uncountable pakainya much. Itu yang banyak. Kalau misalnya, bisa juga kita ngomong many atau a lot of, ini sama ya. Kalau dipakai di countable, a lot of, ini juga pakai a lot of money. Ya, a lot of money, a lot of cats, sama-sama a lot of. Nah, kemudian yang agak beda lagi misalnya a large number. Nah, a large number, sorry. Kalau yang akan tebal, a large number. Kenapa large? Dia pakainya number karena kan bisa dihitung dengan angka tadi ya, dengan number tadi 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau misalnya yang uncountable, karena tidak bisa kita hitung 1, 2, 3 kayak tadi, kita bilangnya bukan a large number, tapi a large amount. Pakainya amount, bukan number. Oke, itu kalau buat ngomong banyak. Ada pertanyaan dulu misalnya sampai sini? Oke, terima kasih, saya lanjut ya. Nah, sekarang kalau bilangnya sedikit. Kalau misalnya sedikit, bedanya agak beda sedikit. Kalau yang uncountable, pakainya a few. Pakainya a few. A few atau few lah. Jadi boleh pakai a, boleh enggak. Tergantung sikon nanti. A few. Kalau misalnya yang uncountable, kalau sedikit, kita bilangnya a little. Contoh ya. Kalian pasti pernah kan misalnya nelpon gitu. Kalau saya biasanya ingatnya pakai ini misalnya. Misalnya, please try again in a few minutes. Kalau nelpon kan suka ya dengar itu. Please try again in a few minutes. Coba saya contoh. Please try again in a few minutes. Menit kan bisa kita hitung ya. 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu. Berarti lawannya yang tidak bisa dihitung pakainya little. Misalnya contoh, I only have a little sugar in my coffee. Cuman ada sedikit gula di kopi saya, jadi pahit gitu. Nah, contohnya gitu. Pokoknya ini lumayan sih, saya sering ingat kata-kata ini supaya saya bisa membedakan mana yang dipakai untuk countable, yang dimana yang dipakai untuk yang uncountable. Please try again in a few minutes. Few minutes, 1 menit, 2 menit. Oh, berarti few itu untuk yang bisa dihitung. Berarti itu untuk yang countable. Berarti lawannya yang tidak bisa dihitung pakainya little. Karena biar nggak bingung aja sih. Nah, sekarang kalau lebih banyak, lebih sedikit. Lebih banyak, kalau misalnya countable sama uncountable nggak ada bedanya ya. Ini more, bla bla bla, than. Misalnya. I have more candies
than she does. Saya lebih punya banyak permen dibanding dia. Atau kalau misalnya, kalau yang countable juga bisa kita pakai more and than. Misalnya, I have more money than my fiance has. Saya punya lebih banyak uang daripada tunangan saya, misalnya. Nah, sekarang kalau lebih sedikit dia beda juga. Kalau lebih sedikit, kalau yang countable kita pakainya fewer than bla 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 than. Contohnya tadi ya, I have a fewer chocolate chip on my cookie misalnya. Nah, ini juga saya biasanya kalau misalnya lebih sedikit, ini kalau yang uncountable, dia ngomongnya bukan fewer, tapi less than. Nah, ini biasanya saya ingatnya ini, kalau misalnya ke supermarket gitu kan ya, suka ngeliat produk minuman yang less sugar. Nah, artinya gulanya lebih sedikit kan. Nah, saya ingat, oh iya biasanya less sugar. Sugar itu countable apa uncountable? Uncountable, karena kita nggak bisa hitung 1 gula, 2 gula gitu kan ya. Oh, berarti less itu adalah untuk yang uncountable. Misalnya, contohnya this Diet Coke has less sugar than you and the other Coke, misalnya. Nah, oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya ya izin mau absensi dulu ya. Sebentar, saya stop share dulu. Saya mau absensi dulu, boleh tolong dinyalakan teman-teman fotonya. Oke, saya absensi ya. Oke, udah semua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sip, 1 kali lagi. Sebentar. Oke, 1 kali lagi. Syaiful sama Rian Saputra, boleh dinyalain kameranya? Alfionando juga. Tuh. Boleh tolong nyalain dulu kameranya. Oke, saya absensi sekarang ya. Oke. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Sekarang boleh dimatiin dulu kalau misalnya agak berat di datanya ya. Saya sekarang... Habis ngambil ini, Miss. Ngambil modul. Oh, Mas Bu Dario. Dora. Oh, tadi Bu Dora nih. Oh iya. Nih Bu Dora nih. Yang belum ditunggu Bu Dora. Iya. Yang belum boleh ambil modul di kampus ya. Iya, teman-teman diambil ya. Oke. Terima kasih ya. Saya close lagi ya. Nggak boleh gambar doang ya? Nggak boleh. Kemarin gambar doang. Takutnya pada tidur. Oke. Nanti selanjutnya setiap kali absensi kameranya tolong dinyalakan ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sorry, salah. Kita lanjut lagi materinya. Saya share screen lagi. Yang ini. Oke. Dah, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai determiner ini? Ada yang bingung? Nanti kita langsung latihan aja ya, biar bisa langsung praktek. Nah, ada juga kan biasanya kalau misalnya yang untuk countable itu kan kalau singular biasa, kalau misalnya yang plural atau banyak kita tambahin S. Tapi tidak selalu seperti itu. Maksudnya ada juga bentuk-bentuk irregular atau bentuk-bentuk yang tidak
umum, bukan ditambahin s pluralnya. Contohnya misalnya person, itu kalau person itu kita hanya pakai buat satu orang. Tapi kalau misalnya lebih dari satu, kita bilangnya bukan persons, tapi kita bilangnya people. Sama kayak foot, kaki itu untuk satu banyak. Kalau misalnya kakinya banyak, feet, kakinya 2 gitu maksudnya ya. Terus woman sama women. Perubahan dari A jadi E. Kemudian child untuk satu, children untuk banyak. Terus mouse, tikus, atau mice kalau banyak. Terus tooth kalau satu gigi, kalau giginya banyak, teeth. Jadi ini contoh bentuk-bentuk yang irregular. Nah, terus oke, ini juga ada bentuk-bentuk yang irregularnya di sini ya. Contohnya lagi, ada yang berubah suara, vowelnya man jadi man, woman jadi woman, tooth, feet, foot, feet, tooth, teeth, goose, geese, mouse, mice, itu perubahan vokal. Ada juga yang ditambah en, misalnya tadi child jadi children gitu ya. Terus ada juga yang sama persis sama singularnya, kayak deer jadi deer, fish ikan tidak jadi fishes tapi tetap fish. Salmon tetap salmon, sheep tetap sheep, trout tetap trout gitu. Jadi tidak ada perbedaan dari yang singular maupun yang pluralnya. Kemudian ada juga yang berubah dari is jadi dari is jadi es. Misalnya analysis itu satu, kalau banyak jadi analysis. Terus hypothesis gini ya, jadi hypothesis. Thesis jadi thesis gitu. Contoh yang berubah bentuk singular sama pluralnya. Nah, paling sering ini kadang ada ditambah a gitu, misalnya bakterium, kalau kita ngomong bakteria gitu kan. Sebenarnya kalau singular tuh kita ngomongnya bakterium. Tapi kalau plural bakteria. Kurikulum itu singular, kalau pluralnya curricula. Datum, data gitu. Phenomenon, phenomenal. Criterion, criteria gitu contohnya. Jadi kayak a belakangnya a itu berarti bentuk pluralnya. Nah, atau dari us jadi I, misalnya alumnus jadi alumni, fungus jadi fungi kayaknya deh ini ngomongnya. Stimulus jadi stimuli, syllabus jadi syllabi ya. Itu contohnya ya. Berubah dari akhirannya. Bukan cuma ditambahin s, jadi bentuknya agak beda gitu. Oke, tadi ini udah. Sip. Nah, sekarang nih lanjut lagi nih. Ada juga noun-noun yang uncountable, yang memang kadang ada s-nya. Biasanya kan kalau s itu artinya plural countable ya. Tapi ada beberapa noun yang dia memang ada s-nya dari awalnya, kayak mathematics, physics gitu ya, politics gitu contohnya. Terus news. Nah. Oke. Nah, ada juga misalnya agak lebih spesifik nih case by case. Misalnya kayak food, meat, money, sand. Dia bisa jadi countable, maksudnya dia bisa jadi countable, tapi bisa juga menjadi countable, tergantung konteksnya. Misalnya kalau food secara umum kan makanan. Tapi ketika kita bicara berbagai jenis makanan gitu kan ya, itu kita bisa hitung kan ada satu jenis, ada 2 jenis, 3 jenis gitu ya. Misalnya contoh, this is one of the foods, pakainya bentuk plural gitu. Salah satu dari jenis makanan yang tidak boleh dimakan sama dokter, berdasarkan anjuran dokter gitu. Atau dia mempelajari meat. Kalau meat kan nggak bisa kita bilang 1 daging, 2 daging, 3 daging, itu nggak bisa. Kita bisa bilangnya 1 kilo daging, 2 kilo daging gitu ya. Sebenarnya itu uncountable. Tapi di konteks ini, karena dia mempelajari daging yang berbeda-beda jenis. Nah, itu kita anggap dia konteksnya menjadi countable plural gitu. Nah, time juga sama, dia tergantung konteksnya.
Saya izin mute dulu. Tergantung konteksnya. Misalnya, kalau misalnya kita ngomong waktu yang memang waktu gitu ya, maksudnya time yang sense of waktu. Misalnya we have too much time, I don't have any time gitu kan ya. Nah itu dia uncountable, kita nggak bisa hitung 1 waktu, 2 waktu. Kita bisa bilangnya 1 detik, 2 menit, 5 jam gitu. Tapi kita nggak bisa ngomong 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu. Tapi kalau misalnya ngomongnya kesempatan atau occasion, misalnya times juga kan ya bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Indonesia sih beda ya. Nah misalnya I have been late 6 times this semester. Dia sudah telat 6 kali. Nah, itu kan bisa dihitung berapa kali dia terlambat. 1 kali, 2 kali. Atau misalnya, saya baru makan 2 kali hari ini. Gitu. Jangan 2 kali deh. Saya sudah makan 3 kali hari ini. Berarti, I have eaten 3 times. Nah, dipakai S, 3 kali gitu ya. Plural, sifatnya jadi countable. Karena maknanya beda ya. Yang satu konsep waktu, yang satu kali atau kesempatan. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita latihan? Oke, selanjutnya ini juga ya. Kadang noun itu kita harus bisa ngebedain antara person atau thing, atau kata bendanya. Misalnya gini ya, authorization, berarti kan kewenangan gitu ya. Nah, pejabat yang berwenangnya namanya authority. Gitu. Jadi beda ya bentuknya. Terus misalnya kalau misalnya accounting ya, accounting itu berarti bendanya, akuntansi gitu. Tapi orangnya itu accountant. Gitu. Jadi latihan mana yang sebenarnya orang, mana yang sebenarnya thing. Itu juga agak-agak tricky nih kalau lagi TOEFL. Nah, oke. Benar nih, nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung latihan ini ya. Nih, exercise 3, determiners. Saya coba zoom in. Nomor 1 sampai 10. Ini ada pilihannya tadi ya. Ini saya tampilin lagi post-it-nya di sebelah sini supaya kelihatan nggak post-it buat saya? Jangan-jangan nggak kelihatan. Enggak, Miss. Oke, saya ternyata nggak kelihatan ya. Sorry, saya screen share-nya salah berarti. Oke, saya screen share-nya ini. Udah kelihatan sekarang? Ini yang tadi saya ceritain ternyata nggak kelihatan ya. Oke, ya ini yang countable, contohnya banyak pakainya ini, kalau sedikit pakainya ini, kalau lebih banyak pakainya ini, lebih sedikit pakainya ini. Berikut contohnya. Nah ini yang uncountable, ini yang banyak, sedikit, lebih banyak, lebih sedikit. Baru tahu kalau tadi ternyata nggak kelihatan post-it-nya. Nah, jadi dengan menggunakan panduan post-it sebelah kiri ini, bisa tolong kerjakan nomor 1 sampai 10, waktunya 2 menit aja ya. Kan tinggal pilih salah satu aja. Ya, silakan. Nanti kita bahas sama-sama. Saya izin mute dulu supaya konsentrasi. Nanti kalau ketika bahas lagi, boleh di-unmute ya teman-teman. Hilang lagi. Ya.
Oke, kita bahas ya sama-sama. Nah, teman-teman kalau mau jawab boleh langsung unmute masing-masing ya. Oke, nomor 1. He doesn't have bla 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 money. Many atau much? Much. Much. Match. Much, Bu. Much. Sip, much karena money itu dia Much. uncountable ya. Ya. Tidak dapat dihitung, walaupun nominalnya bisa ya. Oke, nomor 2. Yes. Sorry, saya pakai annotation dulu sebentar. A little. A little. I would like a little salt, iya. Saya lingkarin A little. Salt on my face. tuh, a little, karena salt itu uncountable atau tidak dapat dihitung, pakainya a little. Kemudian number 3, cards, those. Kenapa those? Those. Sorry teman-teman. Dos. Those yang benar. Kenapa? Karena ini plural. Kalau plural kita pakainya those untuk itu dan these untuk ini. Kalau misalnya satu kita bilangnya this sama that. Kalau untuk banyak kita bilangnya these sama those. Oke. Number 4. Fewer. Oke, fewer. Fewer. Karena students itu bisa dihitung atau tidak? Tidak. Bisa. Bisa ya. Bisa. Bisa. Oke. Bisa jadi. Number 5. Too much. Kenapa bukan bad news countable atau uncountable? News? Countable. News itu uncountable ya. Uncountable tidak dapat dihitung, jadi kita pakainya too much. Water. Countable atau uncountable? This. Ya, this. This. Ini this panjang ya. This. Kalau ini ngomongnya this panjang. Oke, terakhir. Nomor 7. Too much information. Karena information itu uncountable atau countable? Uncountable. Betul, uncountable. Sip. Number 8. People. Few. Karena people people countable atau uncountable? People uncountable. Countable ya. Countable plural, banyak orang. Berarti few. Oke, number 9, coffee. Less. Karena coffee countable atau uncountable? Uncountable. Uncountable kita pakainya less. Dan yang terakhir, this jacket costs too much or too many? Many. Too much. Oke, sorry. Oke, too much. Kenapa? Oke, jaket, kalau kita ngomong jaket kan kita bisa dihitung ya. Jaket kan countable 1, 2, 3 jaket. Tapi ini tuh sebenarnya kita bukan ngomongin jaketnya, tapi harganya. Makanya ini cost, itu artinya jaket ini harganya kemahalan. Nah, harga itu kan berkaitan dengan uang gitu ya. Itu dia tidak dapat kita hitung. Jadi kita pakainya too much, bukan too much ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, saya clear dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Enough. Ada, Bu. Oke, sip. Saya lanjut ke materi selanjutnya ya. Sorry, ini apa ya? Ada yang chat tadi? Sorry, saya cek chat dulu ya. Oke. Oke, saya pindah dulu. Sekarang saya akan belajar masih yang sama. Oke, yang ini. Masih tentang noun. Sekarang kita belajar yang ini. Oke. Ini tadi kan kita belajar bukan di soal TOEFL. Nah, ini sekarang soal TOEFL-nya. Oke, nomor 1 sampai 10 lagi. Kita coba ya kerja 1 sampai 10. Cari yang salah, A, B, C, dan D.
Ya, waktunya saya kasih kali ini 5 menit deh, 3 menit lah ya. 3 menit untuk mengerjakan ini. Saya kasih contoh dulu untuk nomor 1 ya. As a compilation of useful details, a weekly magazine comments itself in several respects. Ini jawaban yang di sini yang salah adalah yang D, respect. Kenapa? Karena harusnya respects pakai S, pakai bentuk plural. Kenapa pakai bentuk plural? Karena di depannya ada several. Several itu artinya beberapa. Jadi pakainya respects. Oke, untuk nomor 2 sampai 10 silakan dikerjakan. Waktunya saya kasih waktu 3 menit. Ini ada di buku TOEFL-nya ya, halaman ini tadi. Halaman 97. Jadi kalau teman-teman yang sudah ambil buku, boleh langsung dikerjakan juga di bukunya. Oke, yuk kita bahas yuk. Udah? Udah. Oke, kita bahas sama-sama ya. Tadi yang ini udah, yang D harusnya dia respect. Oke, number 2. Through aquaculture or fish farming, more than 500 million tons of fish are produced each year. Kira-kira mana yang salah? Ada yang bisa jawab? Nomor 2, nggak apa-apa dicoba aja. Nanti kita bahas sama-sama. B. Apa? B? Oke. B. Oke. Yang A bener, more. Karena more itu tons ya. Lebih banyak. Ya kan? Lebih banyak ikan gitu ya. Kayaknya more bener. D, Miss D. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang kedua, tons benar karena Benar ya, millions. 500 million. Yang C, are produced benar karena are produced plural. Yang salah D. Yang D salah harusnya? Nggak pakai S. Harusnya nggak pakai S. Kenapa nggak pakai S harusnya? Karena each. Karena each, benar ya. Tadi kalau kemarin ya, kalau nggak salah kita udah bahas. Kalau each, every, itu pakainya bentuk singularnya. Oke, number 3. A, B, C, or D yang benar? A itu yang match, yang ini.
A, Bu. Oke, yang A harusnya apa? B. Many. Much yang salah harusnya apa? Many. 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 Kenapa harusnya many? Karena Karena uncountable. Apa yang uncountable? safeguard. Safeguard. Safeguard ini uncountable. Safeguard ini countable plural. Ada S-nya soalnya ya. Jadi pakainya harusnya many. Oke, number 4. A, B, C, or D? Iya. Boleh lebih keras suaranya, sorry. A, B, C, or D? D. D, ada lagi yang lain? I. Oke. Saya bahas satu-satu ya. Yang was ini benar. Kenapa? Karena kita ngomongin bookstore. Satu bookstore, plural, singular. Jadi was itu bentuk is tapi lampau. Jadi benar ya untuk singular. Largely nggak ada hubungannya dengan pembahasan kita. Benar. Yang salah adalah yang C, fenomena. Fenomena ini artinya plural karena fenomena A belakangnya. Sementara ini kan fenomena. Jadi harusnya bukan fenomena tapi fenomenon. Ya tadi ya. Bentuk singularnya fenomena adalah fenomenon. Kata kuncinya adalah ada artikel artinya satu ini. Nah, number 5. Oke, yang D ini benar decade, bukan decades, karena of the last decade. Jadi ada the last decade, berarti merujuk pada satu dekade itu. Jadi decade benar, bukan decades. Oke, number 5. A, B, C, or D? A. A. Harusnya apa yang E? Harusnya apa kalau bukan tells? Tol. Oke, yang A ini benar ya, karena tells ini kan bentuk dasarnya adalah tell tanpa S. Karena ini ngomongin it, the song of Hiawatha by Longfellow kan it. She, he, it, ingat ditambahkan S. Jadi tells, benar. Nah, yang salah adalah yang B. Nah, ini harusnya hero. Indian hero, pahlawan India. Jadi di sini harusnya merujuk ke orang-orangnya, bukan bendanya, bukan heroismenya, tapi orangnya, gitu ya. Dan di sini ada kata kunci lagi, who, berarti ngomongin orang ya, gitu. Oke, number 6, Uranus is the 7th planet from the sun. Mana yang salah? C. C, harusnya Planet aja nggak pakai S. betul, harusnya planet aja nggak pakai S karena the 7th planet, planet yang ke-7, pasti itu satu gitu ya. Oke, number 7. Number 7. B. Taruh bentar. Saya buka ini dulu. Oke. Iya, Mi. Number 7. Apa tadi? B. B. Harusnya apa? Pakai nggak pakai S. Oke. Yang B ini benar ya, pakai S. Kenapa? Di sikamor ini kan pohonnya ya. Pohon sikamor punya dedaunan yang lebar-lebar gitu. Banyak. Daunnya itu kan berarti banyak. Berarti kok malah di poin dan kan pakai S. Jadi leaves pakai S, benar. Karena ngomongin daunnya banyak, dedaunan yang banyak di dalam pohon. Yang salah C. adalah yang C. Kenapa? C. Karena kita Harusnya ngomongin, pakai poin. karena ini kita ngomongin gigi.
teeth. Gigi di sini dia apa? Countable atau uncountable? Countable. Countable dan plural ya. Countable plural. Nah, kalau plural kita ngomongnya bukan Harus pakai amount. Kalau kita pakainya bukan amount, tapi kita pakainya number. Nomor. Kita pakainya number. Kalau amount itu adalah untuk yang uncountable. Oke, number 8. The first two such investigation, oke, number 8, A, B, C, or D? B. C. B. B harusnya Require. Apa katanya? oke. Yang B ini benar harusnya pakai Benar. S, subject verb agreement. B dong. Kenapa? Karena kita ngomongin the first of two such investigation. Jadi kayak ada 2 investigasi, kemudian satu yang pertama. C yang salah period aturannya PS. Oke, saya jelasin dulu ya. D. Satu periode itu 4 jam. Gimana ya? Saya jelasin dulu ya kalimatnya ya. Oke, Miss. The first of two such investigation, satu dari 2 investigasi membutuhkan students, siswa untuk membaca secara Berulang kali. menerus ya selama periode 4 jam. Selama satu periode yang terdiri 4 jam. Nah, yang ini, yang requires ini benar pakai ES. Kenapa? Karena subjeknya di sini kan satu, it, ya. Kalau it present case pakainya tambahin es. She, he, it. Kalau present tense simple pakainya tambahin es. Gue lagi di Zoom. Yang salah adalah yang yang D benar ya, 4 hours benar. 4 Period. jam. Periode banyak. 4 jam. Yang C, periodenya, periodenya lama memang. 4 jam, tapi itu satu waktu, satu periode. Apalagi depannya ada jadi ini benar, period, bukan periods. Yang salah adalah yang A. Karena ada two such investigation, ada 2 investigasinya. Karena ada 2 investigasinya, berarti kita pakai bentuk pluralnya, yaitu ditambahin S. gitu. Oke, Apa nih? kita lanjut lagi ya, sedikit lagi. Nomor 9. A, B, C, atau D? Tim ESP ya. Arius. Pas. Arius. Karena kan dia R. Yuk kita bahas sama-sama. Sudah ada dugaan kira-kira jawabannya A, B, C, atau D? B. Ada yang B, oke. Ada 2 nih, bot. Ada bot. Kalau bot nggak mungkin. Bot komputer berarti S. Oke. Kita bahas ya. Yang missing ini benar. Ini kita bahas di lain waktu. Jadi ini sifatnya adalah reduce, ini klausa sendiri. Yang B, techniques, ini ada ES di sini menunjukkan plural. Apakah benar butuh yang plural? Iya. Betul, butuh yang plural. Kenapa? Karena di sini ada both. Kalau both itu berarti 2, komputer dan kuantitatif teknik. Jadi ada 2 teknik yang dibahas, yaitu teknik komputer dan teknik kuantitatif. Sehingga kita di sini pakai bentuk pluralnya. Nah, yang C, di sini are used, ini pasif, artinya digunakan. Nah, pertanyaannya sekarang di sini, are-nya ini benar nggak pakainya are? Salah. Harusnya? Is. Is. Kenapa harusnya is?
Karena ini merujuk ke sini, merujuk ke a quantitative analysis. A quantitative analysis berarti Singular. satu analisis kuantitatif. Singular. Singular. Kalau singular, bentuk to be present-nya adalah is. Oke. Number Yes. 7. To enter FBI National Academy, A, B, C, atau D? Academy C. of 22. Kayaknya bener. The ages of 23 kan kalau The- the age of D. Oke. To enter the FBI National Academy, dari sini, dari frase sini sampai sini tidak ada yang salah, ini benar. C. Untuk masuk ke National Academy FBI, oke, an application. Benar nggak an application? An application benar. Aplikasi. Pakai Kita AM. bahas ke Oh, aplikasinya. Aplikasi. Oke, kita bahas ke aplikasinya. Apa ke orang yang daftarnya? Konteks ini proses aplikasinya. Aplikasinya, Miss. Oke, ini sebenarnya aplikannya, orangnya yang harus berusia antara 23 sampai 34 itu orangnya kan? Iya, Nah, kalau itu. orangnya berarti karena orangnya berarti harusnya ini bukan application tapi aplikan. Pendaftar harus berusia antara 23 sampai 34. Itu. Ada pertanyaan nggak dari sini? Coba dari 1 sampai 10. Yang masih agak bingung boleh ditanyain. Lanjut, Miss. Lanjut. Oke. Soalnya habis ini saya lanjut ke materi selanjutnya yang beda ya. Oke, terima kasih. Ini nanti saya close. Nah, sekarang sorry. Anotasinya belum hilang. Belum, masih ada. Oke. Nah, sekarang tadi sempat ada yang bahas ada ada n. Nah, sekarang kita akan bahas artikel yang ada di depan noun-nya. Ini sepertinya waktunya nggak cukup sih, tapi kita bahas secukupnya. Nanti di kesempatan berikutnya kita ulangi lagi ya. Cukup, Nah. Miss. Cukup. Agak panjang soalnya. Oke. Kita kalau misalnya ngomong satu gitu kan ya, kita ngomongnya atau an atau the. Ada 3 jenis. Nah, sekarang kita bahas dulu yang atau an. Atau an itu untuk merefer ke objek yang atau benda yang singular atau yang satu. Artinya satu, atau an itu artinya satu. Nah, bedanya sama an adalah kata benda yang mengikutinya. Apakah kata benda itu berawalan bunyi vokal atau tidak? Kalau misalnya kita ngomong a book, itu kan diawali dengan bunyi konsonan. A book. Tapi kalau diawali dengan bunyi vokal, apple. Vokal ya, kita bilangnya an apple. Bedanya itu doang. Kata selanjutnya itu bunyi depannya gimana. Nah, tapi ingat ya, yang dilihat adalah bunyinya, bukan hurufnya. Contoh di sini. A house sama an hour sama-sama huruf depannya H. Tapi dibacanya bunyinya beda. Yang satu a house, H-nya kebaca, konsonan. Jadi bacanya a house. Tapi yang kedua, ngomongnya bukan an hour, tapi an hour. H-nya nggak kebaca. Jadi nggak keluar bunyi H-nya. Jadi dia kata artikel depannya adalah an, bukan e. Kayak sini, a university, dia depannya u, huruf vokal, tapi dibacanya university, ada y-nya di situ. Nah, makanya kita pakainya e. Sama, an umbrella, jadi lebih fokus ke bunyinya. Itu aja sih. Nah,
Contoh lagi ini yang dimulai dengan bunyi konsonan ya, walaupun kelihatan ini uniform, eulogy, European, eucalyptus, union, itu semuanya kita pakainya karena bunyi konsonannya muncul. Kalau yang ini dia bunyinya yang keluar adalah yang vokalnya. Our, uncle, air, umbrella, herbal, bukan herbal tapi herbal, unnatural, honor, understanding. Jadi yang keluar adalah bunyi vokal, jadi kita pakainya an. Oke, sampai sini jelas ya? Atau ada pertanyaan? Jelas, Miss. Oke, kalau atau an kita ngomongin sesuatu yang tidak spesifik. Oke, satu tapi tidak spesifik. Kayak misalnya I have an umbrella. Saya punya sebuah payung. Ya udah, satu payung itu saya punya satu payung. Itu saya cuma pengen ngasih tahu itu doang. Tapi kalau saya mau ngomong I bring the umbrella that you gave me yesterday. That you lent me yesterday. Saya bawa payung yang kemarin kamu pinjemin ke saya. Nah, itu sudah semakin spesifik nih. Itu kita pakainya bukan atau an lagi, tapi kita pakainya the. I bring the umbrella that I bought in the store yesterday. Saya membawa payung yang kemarin baru saya beli di toko. Jadi udah sangat spesifik informasinya. Nah, itu kita pakainya the. Misalnya, kayak contoh nih, the boy. Kalau misalnya cuma ada seorang anak laki-laki, kita akan bilangnya a boy. Tapi kalau kita mau spesifik, anak laki-laki yang duduk di sana, itu teman saya. Gitu. Kita bilangnya, the boy in the corner is my friend. Gitu ya, pakainya the. Itu kalau ngomongin dari yang umum ke yang spesifik. Tapi, ada juga nih yang pasti spesifik, tidak mungkin ada bentuk tidak spesifiknya. Misalnya the earth is round, bumi itu bulat, hanya ada satu bumi di dunia ini. Jadi pasti kalau kita ngomongnya bumi harus selalu pakai the karena cuma ada satu-satunya, sama kayak the moon karena hanya ada satu bulan misalnya. Oke, kalau misalnya tadi kan kalau yang countable kita punya atau an untuk satu ya. Tapi kalau yang uncountable kita kan nggak punya bentuk atau an. Ya, secara umumnya misalnya gini. Sugar is sweet. Gula itu manis. Umum. Tanpa ada artikel. Karena uncountable ya. Tidak punya bentuk atau an. Tidak bisa dihitung satu. Nah, kemudian spesifiknya adalah the sugar on the table is from Cuba. Gula yang di meja itu dari Kuba. Spesifik. Gula yang itu, bukan gula yang di dapur, yang di meja. Gitu. Contoh lagi, misalnya. Nah, secara umum, kalau misalnya plural benda secara umum gitu ya, itu tidak pakai the. Jadi misalnya, secara umum, jeruk itu dia warnanya hijau sampai dia matang dia berubah jadi orange gitu ya. Kita ngomongnya bukan an orange, bukan sebuah jeruk, tapi secara umum jeruk pakainya bentuk plural. Jeruk itu warnanya hijau sampai matang. Oranges are green until they ripen. Terus misalnya elephants have trunk. Gajah itu punya belalai misalnya. Semua gajah. Tapi kita ngomongnya secara umum, in general. Jadi kita pakai bentuk pluralnya. Elephants have trunk. Jadi tidak perlu pakai artikel. Kayak gini contohnya. Nah, misalnya ada yang contoh lagi ya, ini misalnya, there are 3 Susan Parkers in telephone directory. Ada 3 orang yang namanya Susan Parker di directory telepon gitu. Tapi Susan Parker yang saya tahu, si yang satu itu tinggalnya di sini gitu ya.
The Susan Parker that I know lives on the First Avenue. Jadi secara umum kan misalnya nama itu tidak perlu pakai artikel ya. There are 4 David in this class. The David that I like is David yang mana? Jadi spesifik. Oke, ini ada beberapa daftar kapan the itu dipakai, kapan the itu tidak dipakai. Nah, kalau misalnya, oke, ini saya pelan-pelan aja, tapi ntar teman-teman bisa baca sih. Misalnya untuk laut, kali, sungai gitu ya. Kemudian danau yang bentuknya plural gitu ya. Itu kita perlu pakai the Red Sea, the Atlantic Ocean, kan? Ocean. Sorry, bukan yang bentuknya plural, pokoknya untuk laut gitu ya. Plural lakes, kecuali lakes harus yang plural, yang pakai the Great Lakes pakai S. Tapi kalau lake-nya cuma satu, kayak Lake Toba gitu kan, Danau Toba misalnya, apalagi ya, lake apalah gitu ya, pokoknya satu, itu kita nggak perlu pakai the. Pegunungan kita pakai the Rocky Mountains, the Andes. Tapi kalau gunung gede, Gunung Pangrango, itu nggak perlu pakai the, langsung Mount Gede, Mount Pangrango. Kayak kemudian the Earth, the Moon itu spesifik ya, dia memang perlu pakai the karena hanya ada satu the Earth dan the Moon. Tapi kalau ada namanya planet-planet lain, kita nggak perlu pakai the, jadi langsung aja Venus karena ada namanya Mars, Onion, Earth. Tapi kalau Earth dalam ini ya, dalam konteks tata surya, kita nggak perlu pakai the, nggak pakai the. Nah, kalau sekolah atau institusi yang awalnya dipakai kata sekolah atau universitas, itu kita pakai the, misalnya the School of Medicine, the University of Florida, the College of, nah itu kita pakai the. Tapi kalau misalnya nggak pakai, kata depannya itu bukan institusinya, itu nggak perlu pakai the, misalnya Santa Fe Community College gitu. Kayak kalau misalnya kalau misalnya School of Pharmacy gitu, kita pakai the School of Pharmacy. Tapi kalau misalnya Management School gitu nggak usah pakai. Atau misalnya namanya apa ya, misalnya nama institusi tapi tidak diawali dengan kata-kata institusinya, itu nggak perlu pakai the. Atau yang berhubungan dengan urutan, misalnya the First World War, the third chapter pakai the. Tapi kalau misalnya namanya, maksudnya ini kan the first pakai the. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya Perang Dunia ke-1, World War I, Chapter 3, nggak perlu pakai the. Jadi beda ya, kalau misalnya ini ngomongin urutan, tapi urutannya ada di sebelum noun-nya, kita pakai the. Tapi kalau dia di belakangnya, nggak perlu pakai the. Terus kalau perang, itu juga nggak pakai the, kecuali perang, ini perang yang spesifik ya, misalnya perang Korea, perang apa ya, perang apalah, tapi spesifik perang itu pakainya the, kecuali perang dunia nggak perlu pakai the. Nah, kalau negara juga, kalau negaranya berkelompok gitu ya, itu kita pakai the, kayak the United States, the United Kingdom, the Central African Republic pakainya the. Tapi kalau negaranya biasa gitu ya, sendiri gitu ya, itu nggak perlu kita pakai the. Kayak Prancis, Swedia, Venezuela, itu nggak usah, sebut aja langsung, nggak perlu pakai the. Benua juga langsung aja, nggak perlu pakai the. Nah, kalau misalnya ada kata new sama yang ada arahnya, misalnya South Africa, North Korea, itu juga sama, nggak perlu pakai the. Pokoknya yang the hanya kalau yang kumpulan. Kecuali ini ya, Great Britain, yang nggak usah pakai the. Nah, selanjutnya
dokumen-dokumen bersejarah kayak misalnya dokumen spesifik gitu ya, misalnya The Piagam Jakarta, itu kita pakai the. Nah, kemudian etnis juga misalnya The Baduy gitu ya, The Indians gitu, itu kita pakai the. Tapi kalau sport ini kita nggak perlu pakai the. Bentuk-bentuk yang abstrak kayak misalnya freedom, happiness, kita juga nggak perlu pakai the. Nah, ini lumayan sering keluar nih di TOEFL. Subjek pelajaran itu nggak perlu pakai the. Mathematics, sosiologi itu nggak perlu pakai. Physics, biology semuanya sama, nggak usah pakai the. Dan terakhir holidays juga sama, nggak perlu pakai the. Oke, karena waktunya tinggal sedikit, ini kita latihan ya, nomor 1 sampai 5 aja deh. Nanti nomor 6 sampai 20-nya saya berikan materinya supaya bisa dicoba dikerjakan di rumah. Saya agak kecepatan ya yang kedua kali ini karena waktunya mepet, sorry. Ya, kita kerjakan ya nomor 1 sampai 5, nanti kita bahas sama-sama. Waktunya semenit aja deh, ya. Lia mana? Lia mana? Oh, tercek. Sudah? Saya cek dulu. Oke. Yuk kita bahas nomor 1 sampai 5 aja ya. Oke, nomor 1. Apa jawabannya? Oke, sorry. An atau the atau nggak perlu pakai? Jason's father bought him apa? Oke, jawabannya. Yang ini. Miss. Yang ini. The. Kenapa the? Karena dia spesifik. Sepeda yang memang dia milik, yang memang dia pengen banget buat ulang tahun dia. Jadi the bicycle that he had wanted for his birthday. Oke. Number 2. The Statue of Liberty was a gift of friendship from to the negara. Nggak perlu pakai artikel ya, langsung aja sebut nama negaranya. Jadi, ini nggak perlu. From France ya, to the United States. Udah lihat aja dulu, gua aja ini pakai HP. Number 3. Rita is studying N. Oke. Mata pelajaran tadi ya, mata pelajaran tidak perlu pakai artikel sama sekali. Jadi Rita is studying English and Math this semester. Karena kita nggak bisa bilang satu bahasa Inggris, satu matematika, nggak bisa ya. Nggak bisa kita pakai atau an atau the juga nggak bisa. Jadi langsung aja untuk mata pelajaran tidak perlu pakai artikel. Number 4. The judge. N. A witness
To tell To tell the truth. Kebenaran itu pasti cuma satu ya. The truth. Kebenarannya apa nih gitu. As ini sayangnya ini the witness. Kenapa? Karena pasti kalau kita ngomong gini, kalau kita ngomongnya misalnya kalau kita ngomongnya misalnya the judges as witness gitu ya. Gini nih, Cara umum misalnya, juri itu harus menanyai saksi dengan sopan misalnya, pakai witness. Tapi kalau misalnya ini, pasti yang ditanya adalah saksi yang sedang di pengadilan yang lagi ditanya sama si judges itu. Jadi pakainya the witness. Number 5, please give me a cup of the coffee. Nggak perlu pakai artikel di sini. Cup of coffee, sering kan denger ya? Apa namanya? Cup of coffee. Cup of coffee, a cup of milk with the cream and sugar. With cream and sugar, nggak perlu artikel. Oke, nanti ini materi ini akan saya kirimkan nih, yang ini karena terutama daftarnya nih ada banyak kan ya. Di sininya tuh ada banyak, nah ini nggak perlu dihafalin banget, tapi ya sebagai panduan awal aja supaya lebih mudah mengerjakannya. Nanti tolong dikerjakan yang nomor 5 sampai 20 ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Atau sampai 30 juga boleh. Sampai 30 aja deh. Di-share kami. Kenapa? Di-share ininya. Ya, nanti saya share di grup ya habis ini. Nah, sekarang sudah selesai satu sesi, kita absensi lagi ya sebelum tutup acaranya kelasnya. Putus, Miss. Sorry. Ayo, kita boleh tolong dinyalain fotonya, mau absensi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. 1 kali lagi. Lagi dipoto. Screenshot. 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Apa-apa. Oke. Kan ada namanya deh. Thank you, Miss. Oke, sampai sini dulu pelajaran kita kali ini. Ini masih ada sedikit lagi tadi yang belum sempat ke Uber, tapi nggak apa-apa, kita bahas lain waktu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Bye. Terima kasih, Miss.